Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film, Garasi Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang lanjutan perjalanan Shin dalam perang besar antar dinasti di Cina, yang akan menjadikan ia, seorang jenderal yang tak terkalahkan. Film ini berjudul Kingdom 2 yang rilis pada tahun 2022 silam. Film ini disutradarai oleh Shinsuke Sato. Dibintangi oleh Kento Yamasaki, Ryo Yoshizawa, Kanda Hashimoto, Nana Seino, dan artis papan atas lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita film Kingdom 2. Selamat menikmati. Film ini diawali dengan kemunculan Kaisar Qin, yang bernama Sei. Ia sedang melihat peta wilayah di Cina, di ruangan istana. Sei pun menyadari bahwa ia tidaklah sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba, muncul kelompok pembunuh yang ingin membunuhnya. Dengan sigap Shobukun beserta bawahannya datang, untuk melindungi Sei. Namun, mereka bukanlah tandingan para pembunuh itu. Sang pemeran utama pun muncul. Ialah Shin. Ia datang untuk melindungi Sei. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Shin dengan keahlian berpedangnya mampu melawan pembunuh itu. Dengan susah payah, Shin mengalahkan mereka. Di saat pembunuh itu hendak menyerang Shin secara diam-diam, Karyuten datang untuk membantu Shin. Tiba-tiba, prajurit datang dengan membawa berita, bahwa negara Wei sedang bersiap untuk menyerang negara Qin. Saat ini, perang sedang terjadi di antara 7 negara di dataran Cina, yaitu Qin, Zhao, Han, Yan, Wei, Qi, dan Cao. Peperangan ini sudah berlangsung selama 500 tahun lamanya. Dan dalam cerita ini, akan terjadi pertempuran antara negara Wei dengan negara Qin, di wilayah dataran Dakan. Di dalam istana, Shin, Sei dan Ten sedang bersiap untuk menghadapi negara Wei. Keesokan harinya, terlihat ribuan prajurit Qin sedang menuju ke area peperangan. Shin bertemu dengan teman lamanya di desa, Mido dan Mihe. Shin beserta Mido, Mihe, Taku dan Kyokai membentuk kelompok infanteri bersama-sama. Di saat itu, komandan Qin datang untuk memeriksa kesiapan para prajurit. Komandan itu adalah Heikei, teman seperjuangan Shin saat melawan para pemberontak kerajaan Qin. Heikei pun menceritakan situasi yang terjadi saat ini. Pasukan Wei sedang bersiap menuju Qin, melalui wilayah dataran Dakan. Pasukan Wei saat ini dipimpin oleh salah satu 7 jenderal besar Wei, yaitu Jenderal Oh Giong. Jenderal yang sangat kejam dan gemar membantai desa-desa negara Qin yang dilewatinya. Terlihat wilayah dataran Dakan, tempat yang akan menjadi peperangan antara Qin dan Wei. Jenderal Wei, Oh Giong, sedang menyiapkan strategi perang. Di sisi lain, Qin dipimpin oleh Jenderal Bio Gong, untuk melawan Wei dalam perang ini. Jenderal Bio memerintahkan bawahannya untuk mengamankan 2 bukit utama, yang akan menjadi kunci kemenangan dalam perang ini. Shin beserta prajurit lainnya, berlari untuk menuju pertempuran. Shin terhenti dan menuju bukit di seberang. Terlihat formasi perang yang telah terbentuk antara Qin dan Wei, dengan prajurit yang sangat banyak. Shin sangat bahagia karena akan segera ikut dalam perang ini, yang menjadi impiannya sejak dulu. Kelompok prajurit infanteri dipimpin oleh Park Ho Shin. Ia memerintahkan para prajurit segera bersiap untuk menyerang. Prajurit yang meminta beristirahat karena kelelahan, dibunuh oleh Park Ho Shin yang marah. Heikei yang datang memperingati Park Ho Shin agar jangan semena-mena memimpin pasukan. Pasukan infanteri pun segera bersiap menyerang untuk merebut bukit di dataran Dakan. Jumlah yang tidak sebanding membuat prajurit infanteri Qin ketakutan. Bukit itu dipimpin oleh Jenderal Wei bernama Gong Yuan. Ia memerintahkan pasukan untuk segera menyerang Qin. Pertempuran Qin dan Wei pun dimulai. Shin segera bersiap untuk menyerang, dengan aba-aba Park Ho Shin. Shin orang pertama yang maju untuk menyerang Wei. Shin melompat ke formasi Wei untuk membantai dan memporak-porandakan formasi prajurit Wei. Seorang diri Shin melawan ratusan prajurit Wei.
Prajurit lainnya pun bersemangat melihat keberanian dan kehebatan Shin. Mido datang untuk membantu Mihei melawan prajurit Wei. Di saat itu, Taku juga datang membantu. Kerjasama ketiganya berhasil membunuh prajurit Qin. Terlihat prajurit Qin dengan memakai taktik kelompok 5 orang, berhasil melawan prajurit Wei. Shin terlihat gagah berani, masih melawan prajurit Wei, sendirian. Dengan lompatannya Shin berhasil membunuh komandan prajurit Wei. Melihat itu prajurit Qin takjub dengan Shin. Jenderal Gong pun segera memerintahkan prajurit tambahan untuk membunuh Shin. Terlihat prajurit kereta kuda datang untuk membantai prajurit Qin. Shin pun datang menyelamatkan kelompoknya. Menurut Taku, serangan kereta kuda yang lebih besar akan terjadi setelah ini. Di markas, Jenderal Biao mendapat laporan bahwa pasukan kereta kuda Wei ikut dalam pertempuran. Penasehatnya meminta untuk prajurit kavaleri Qin memberi bantuan kepada prajurit infanteri. Namun Jenderal Biao menolaknya. Melihat tidak adanya bantuan, Kyokai pun memiliki ide untuk menghentikan serangan pasukan kereta kuda Wei. Ia dengan segera mengumpulkan mayat-mayat, dengan bertujuan untuk menghentikan laju roda pasukan itu. Pasukan kereta berkuda Wei pun berjatuhan, karena tertahan oleh mayat itu. Melihat bantuan dari pasukan Qin tidak datang, Jenderal Gong pun memerintahkan semua prajuritnya, untuk ikut bertempur melawan pasukan infanteri Qin, karena jumlah pasukan Wei yang diuntungkan. Di markas Qin, laporan pun diberikan, bahwa pasukan utama Jenderal Gong Yuan telah ikut bertempur dan pasukan infanteri 1 dan 2 telah terbantai habis. Sedangkan pasukan infanteri 4 milik Shin, masih tersisa dan sedang bertempur. Pihak istana pun mendapatkan laporan, bahwa pasukan infanteri telah terbantai oleh pasukan berkuda Wei. Terlihat Sei dan Karyo khawatir terhadap Shin. Malam harinya, terlihat prajurit infanteri Qin yang tersisa sedang bersembunyi dari kejaran Wei. Kyokai pun segera membantai pasukan Wei yang hendak menyerang mereka. Shin meminta mereka segera lari, dan ia akan menahan pasukan Wei sendirian. Shin yang hampir kalah, dibantu oleh Kyokai yang tidak ikut lari. Kyokai pun menunjukkan keahlian berpedang yang sangat hebat dan cepat. Dengan mudah Kyokai membantai semua pasukan Wei. Melihat itu, Shin pun takjub. Tarian yang indah dengan kemampuan membunuh yang hebat, Kyokai tunjukkan. Karena melihat Kyokai yang kelelahan, Shin pun ikut membantu. Wajah asli Kyokai terlihat. Shin terkejut, karena Kyokai adalah seorang perempuan. Mereka berdua segera terjun ke jurang untuk melarikan diri. Shin yang pingsan, segera tersadar. Ia bersama Kyokai berhasil selamat. Shin pun bertanya kepada Kyokai, siapa ia sebenarnya. Kyokai pun bercerita, bahwa ia ikut berperang, untuk pergi ke negara Wei, demi membalaskan dendam kepada pembunuh kakaknya yang saat ini berada di negara Wei. Kyokai berasal dari klan Chiyu. Sebuah klan pembunuh legendaris yang sangat ditakuti karena kemampuan membunuhnya. Ia pun bercerita mengenai kehidupan di klannya yang mengharuskan saling membunuh, sehingga menyisakan satu orang untuk menjadi penerus klan. Kang Sang yang menganggap Kyokai adalah adiknya, takut kalau Kyokai akan terbunuh. Ia pun meracuni Kyokai agar tertidur, sehingga tidak ikut serta dalam ritual klan. Kyokai yang terbangun segera mencari kakaknya. Namun ia menemukan bahwa kakaknya telah terbunuh. Kyokai pun bersumpah akan membalaskan kematian kakaknya, dan mencari pembunuhnya yang saat ini sedang berada di negara Wei. Pagi harinya, Shin bertemu dengan sisa prajurit lainnya yang masih hidup. Peperangan pun kembali berlanjut. Pasukan utama Jenderal Guan bersiap untuk maju ke medan peperangan. Jenderal Biao mendapat berita bahwa pasukan Shin masih hidup. Ia percaya bahwa pasukan itu mungkin akan membuat kejutan pada perang ini. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang dan membantu pasukan Shin. Mendapat perintah untuk menyerang. Hei Kei dan Park Ho Shin segera maju untuk bertempur, dan segera menyusul pasukan Shin untuk merebut bukit, tempat Jenderal Guan berada. Shin yang kalah jumlah, terlihat mencoba melawan pasukan Wei untuk menuju bukit. Dari kejauhan pasukan kavaleri Park Ho Shin datang membantu Shin.
Bersama Komandan Park, Shin melawan pasukan Wei untuk menuju markas Jenderal Guan. Walaupun kalah jumlah mereka tidak takut. Melihat prajurit Qin datang, prajurit Wei yang berjaga segera menghalangi mereka. Pertempuran di hutan pun terjadi. Shin dengan kekuatannya berhasil menembus pertahanan milik prajurit Wei dan segera menuju bukit. Shin pun diminta oleh Komandan Park untuk mengikutinya menyerang markas Wei, dan meninggalkan Kyokai bersama prajurit infanteri yang tersisa untuk menghambat pasukan Wei yang menyusul. Kyokai yang melihat prajurit lainnya kewalahan, segera membantu. Ia pun teringat nasihat Shin mengenai impiannya. Kyokai yang kalah jumlah, terlihat kehabisan nafas untuk melawan prajurit Wei. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Kyokai melawan prajurit Wei sendirian, agar pasukan Qin dapat pergi. Shin pun telah sampai di markas Jenderal Wei. Pasukan pemanah segera menghalau mereka. Park Ho-shin yang terkena panah, tetap gagah berani untuk maju terus. Shin segera membunuh kapten pasukan pemanah. Park Ho-shin yang terluka, tetap maju untuk melawan Jenderal Gong Yuan. Dengan mengorbankan dirinya, Park Ho-shin berhasil membunuh Gong Yuan. Melihat Gong Yuan telah mati, dan bendera Qin dikibarkan di bukit. Semua pasukan Gong Yuan pun mundur. Kyokai dan lainnya berhasil selamat dan segera bergabung dengan Shin. Tiba-tiba, Jenderal Agung Aoki datang, dan gembira karena telah bertemu kembali dengan Shin. Jenderal Aoki menolak membantu dalam peperangan ini, dikarenakan itu akan membuatnya menyalahi aturan karena tidak ada perintah dari Kaisar Qin. Di atas bukit, Shin bersama Aoki mengamati pertempuran. Aoki pun memberikan nasihat dan pelajaran kepada Shin, tentang bagaimana jalannya pertempuran yang terjadi di antara jenderal besar. Dengan gagah berani, Jenderal Biao Gong memimpin pasukan yang sedikit melawan prajurit Wei. Shin yang melihat itu, bersemangat untuk membantu Jenderal Biao, dan ia segera meminjam kuda dari pasukan Aoki. Shin pun segera menyusul Jenderal Biao untuk membantunya. Shin pun dikelilingi oleh pasukan kereta kuda milik Wei. Dengan kepintarannya, ia menghancurkan pasukan kereta kuda milik Wei. Melihat itu Jenderal Biao kagum dengan Shin. Mereka pun melaju dengan cepatnya menerobos semua pasukan Wei yang menghalangi. Jenderal Biao meminta duel 1 lawan 1, melawan Jenderal Oh Giong. Duel pun terjadi. Dengan satu tebasan, Biao berhasil membunuh Oh Giong. Melihat kematian Oh Giong, pasukan Wei menyerah dan tidak melanjutkan peperangan ini. Shin kembali bertemu dengan para pasukan infanteri 4. Pasukan inilah yang nantinya akan membantu Shin dalam perjalanannya untuk menjadi seorang jenderal besar Qin. Shin menemui Kyokai yang hendak pergi ke negara Wei, untuk menemukan pembunuh kakaknya. Shin pun meminta Kyokai untuk kembali ke Qin setelah semua urusannya di negara Wei selesai. Shin yang kembali ke negara Qin, menemui Sei dan Ten. Ten yang terlihat khawatir, senang melihat Shin yang kembali dari perang. Ten pun menyampaikan bahwa ia akan belajar untuk menjadi ahli strategi perang, demi membantu Shin di medan perang. Di dalam istana, Sei mengumumkan mengangkat Shin menjadi komandan pasukan yang memimpin 1000 pasukan Qin. Shohei bersama Lu Buwei dan Meng Weng datang, untuk menemui Kaisar. Ia datang menyampaikan selamat kepada Kaisar untuk kemenangan perang di dataran Dakan. Perdana Menteri Lu Buwei pun berjanji kepada Kaisar akan menemukan dalang dari pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Terlihat di akhir cerita, Shin pergi menuju ke benteng kekuasaan Jenderal Aoki. Ia akan berlatih dan belajar banyak dari jenderal yang dikaguminya itu. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom Far and Away. Semoga kalian semua menikmati alur cerita yang Mimin berikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, untuk mendapatkan alur cerita film lain, yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten Garasi Movie selanjutnya. Wassalam.